degan atau kelapa muda, baik yang murni maupun yang diberikan tambahan es batu, gula atau pemanis, adalah salah satu minuman favorit masyarakat di Indonesia. Rasanya segar, dagingnya putih dan legit. Bahkan ada jenis kelapa yang dimanfaatkan sebagai obat, namanya kelapa hijau. Konon katanya dapat menurunkan demam hingga menetralisir zat beracun dalam tubuh. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel saya, dan dalam kesempatan ini saya akan sedikit bercerita soal kelapa. Tapi seperti biasa, saya ingatkan kepada pemirsa, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Saat ini saya menikmati hidangan sebutir utuh kelapa muda tanpa campuran, murni original. Sebutir kelapa muda utuh ini dibanderol 8.000 saja. Kelapa muda yang saya nikmati punya merek dagang ternyata, Asegar namanya. Cuma saya belum kulik apakah mereka sudah mengurus segala perizinan untuk legalitas badan usaha atau badan hukumnya. Pedagang kelapa muda Asegar ini katanya punya 3 cabang di Bandung, cabang Ciputra, Tubagus Ismail, dan di Batu Ukur depan Universitas Pajajaran. Kelapa muda yang saya nikmati tadi adalah kelapa muda Asegar di cabang Cikutra, letaknya di Simpang Pahlawan Bandung. Setelah lampu merah, belok kanan ke arah Taman Makam Pahlawan Nasional Cikutra, tidak jauh dari perempatan lampu merah. Jika sedang ramai, mereka bilang bisa menjual hingga ratusan butir kelapa, baik dalam bentuk utuh maupun dalam bentuk es kelapa muda. Lumayan ya. Pemirsa, apakah Anda pernah melihat penjual buah mengupas kelapa muda seperti ini? Kebanyakan saya yakin pernah. Tapi pernah tidak melihat penjual mengupas kelapa muda hingga hanya tersisa buahnya saja? Ya, benar. Hanya menyisakan sebutir utuh kelapa yang berwarna putih dengan air di dalamnya. Biasanya adegan pengupasan tersebut banyak disiarkan, baik di media televisi hingga platform-platform media sosial, berupa cuplikan-cuplikan klip. Mengupas kelapa muda hingga kulit luarnya habis, menyisakan sebutir kelapa yang utuh, berwarna putih bersih dan dikemas dengan baik. Saya sendiri suka melihat cuplikan-cuplikan tersebut, dan biasanya klip yang saya lihat itu adegan penjual buah di pasar-pasar di Thailand. Hingga saya sempat berpikir, Thailand inilah rajanya kelapa di kawasan ASEAN. Apalagi kalau kita cari di platform marketplace, banyak yang menawarkan kelapa Thailand. Sering disebut kelapa pandan wangi Thailand. Namun ternyata pikiran saya salah. Sebenarnya kitalah raja kelapa yang sebenarnya. Itu jika dihitung dari jumlah produksi kelapa per tahunnya. Thailand yang saya pikir penguasa kelapa bahkan tidak masuk dalam daftar 3 besar negara di ASEAN penghasil kelapa. Urutannya ternyata seperti ini. Nomor 1 kita, Indonesia, baru disusul oleh Malaysia dan Filipina. Meskipun tidak masuk dalam 3 besar negara penghasil kelapa, namun industri pengolahan kelapa di Thailand maju pesat. Memang hebat Thailand. Kita, Indonesia, seperti biasa hanya menjual, mengekspor kelapa segar. Ya, hanya menjual bahan mentah tanpa added value atau nilai tambah sama sekali. Pertanyaannya, apakah industri pengolahan kelapa di Indonesia ini tidak jalan? Jalan kok. Bahkan pengusaha pengolah kelapa teriak-teriak kekurangan bahan baku kelapa. Loh, katanya raja kelapa. Iya, tapi seperti yang tadi saya singgung, kelapa Indonesia dijual dalam bentuk mentah. Padahal sebagai salah satu contoh saja, salah satu merek kelapa instan yang top di Indonesia itu mengolah jutaan butir kelapa setiap bulannya. Menurut data Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia atau HIPKI, volume ekspor kelapa olahan terus turun dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan peningkatan volume ekspor kelapa segar. Inilah biang kenapa pengusaha industri pengolahan kelapa teriak-teriak kekurangan bahan baku. Aduh. Tapi gini,
Yang jadi pertanyaan saya, jangan-jangan kelapa segar dari para petani kita lebih dihargai di luar negeri. Sederhananya, negara luar berani membeli kelapa petani dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha lokal. Atau mungkin saja ada kendala dari sisi kebijakan atau regulasi. Saya yakin masalahnya kompleks. Untuk mengurai dan menyelesaikannya, saya pikir semua pihak, pemerintah, pengusaha dan petani harus duduk bersama, menyelesaikan persoalan yang ada, dan tentunya harus saling menguntungkan. Saya sebagai penikmat kelapa, baik yang segar maupun olahan, berharap nasib industri pengolahan kelapa di Indonesia bisa menjadi raja kelapa yang sesungguhnya, tidak hanya menjadi penghasil kelapa terbesar. Ngomong-ngomong, kelapa muda ini seger banget. Demikian pemirsa video dari saya, semoga Anda suka. Wassalam.